Suami mencuri aku untuk mengadakan pesta mewah bersama keluarga dan pelakor. Dia menelponku dan berkata, "Aku akan foya-foya dengan uangmu." Aku hanya tertawa dan menjawab, "Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah." Pagi itu, aroma kopi hitam menyeruak dari dapur rumah sederhana bergaya minimalis di pinggiran kota. Aku, Nadia, duduk di meja makan sambil membuka laptop. Pekerjaanku sebagai konsultan keuangan lepas membuatku terbiasa bekerja dari rumah. Kontrak dari beberapa perusahaan swasta membuat penghasilanku stabil, bahkan cukup besar untuk menopang kebutuhan rumah tangga. Di seberang meja, suamiku, Raka, sedang sibuk memainkan ponselnya. Rambutnya masih acak-acakan, mata sembab karena begadang semalaman. Entah apa yang dia lakukan, tapi aku sudah terbiasa melihatnya seperti itu. Raka sejak awal memang bukan tipe pria pekerja keras. Setelah menikah denganku 3 tahun lalu, dia lebih banyak mengandalkan uang dariku. "Sayang, kamu nggak masuk kerja hari ini?" tanyaku sambil menyeruput kopi. Dia mendengus kecil, meletakkan ponselnya di meja. "Aku kan sudah resign dari kantor lama, Nat. Lagi cari peluang bisnis. Tenang aja, sebentar lagi pasti ada yang cocok." Aku hanya tersenyum tipis. Jawaban itu sudah sering kudengar selama setahun terakhir. Awalnya aku percaya, bahkan mendukung penuh, karena kupikir dia butuh waktu untuk menemukan bidang yang benar-benar dia sukai. Tapi makin lama, aku sadar Raka hanya nyaman dengan status pencari peluang. Sementara itu, kebutuhan rumah tangga, cicilan rumah, bahkan uang jajan keluarganya, semuanya ditanggungku. Namun, aku jarang mempermasalahkannya. Aku dibesarkan dengan prinsip, rumah tangga adalah kerjasama. Selama masih bisa, aku berusaha menutup celah kekurangan itu. Sore harinya, aku duduk di ruang tamu sambil mengutak-atik laporan klien. Raka datang mendekat dengan wajah sumringah. "Nat, nanti malam keluargaku mau datang. Mama, adik, sama ponakan. Kita makan bareng, ya?" Aku terkejut. Mendadak banget. "Kak, aku belum belanja apa-apa." Dia hanya terkekeh. "Nggak usah repot. Kita pesan aja. Biar praktis. Aku pengen mereka lihat kalau kita hidup enak." Aku diam. Dalam hati, aku tahu maksudnya. Dia ingin menunjukkan pada keluarganya bahwa dirinya berhasil, padahal kenyataannya semua itu dari keringatku. Tapi aku tak tega menolak. Aku tahu bagaimana hubungan Raka dengan keluarganya. Penuh gengsi. Dia selalu ingin terlihat sukses di depan mereka. Malam itu, rumah kami ramai. Makanan dari catering mahal memenuhi meja makan. Ibu mertuaku tampak bangga sambil memuji betapa beruntungnya Raka bisa hidup mapan setelah menikah denganku. "Raka ini memang pintar memilih istri," ujar beliau sambil tersenyum lebar. Aku hanya menanggapi dengan senyum sopan, meski hatiku agak perih. Adik iparku, Lani, sibuk selfie dengan piring penuh makanan. "Wah, kakakku memang hebat. Bisa traktir kita makan enak gini. Makasih ya, Kak Raka." Aku melirik Raka. Dia tersenyum bangga, membiarkan sanjungan itu mengalir tanpa meluruskan siapa yang sebenarnya membayar semuanya. Aku menelan ludah. Ada rasa sesak, tapi sekali lagi aku menahannya. Beberapa bulan pertama setelah menikah dulu, aku merasa bahagia. Raka manis, penuh perhatian, selalu membuatku tertawa. Tapi lama-kelamaan, aku sadar ada yang berbeda. Dia jarang bicara tentang mimpi atau rencana jangka panjang. Dia lebih suka bersantai, nongkrong dengan teman-teman, atau main game hingga larut malam. Aku mencoba mengingat masa-masa awal itu. Saat aku yakin aku telah memilih orang yang tepat. Aku masih ingat malam lamaran kami. Raka berdiri gagah di hadapan keluarga besarku, berjanji akan menjadi suami yang bertanggung jawab. Aku terbuai, percaya sepenuhnya. Mungkin aku terlalu buta oleh cinta waktu itu. Kini, 3 tahun berlalu. Janji itu tinggal kata-kata kosong. Suatu pagi, aku menerima notifikasi di ponsel, transfer gaji masuk. Jumlahnya cukup besar, hasil kerja keras sebulan penuh.
Rasanya lega, karena dengan itu aku bisa menutup tagihan rumah, listrik, dan biaya hidup sehari-hari. Namun, di balik rasa lega itu, terselip kegelisahan. Entah kenapa, aku mulai merasa uangku cepat sekali habis. Saldo tabungan sering menipis padahal aku jarang belanja besar-besaran. Aku sempat menduga ada kesalahan sistem bank, tapi setelah mengecek mutasi rekening, ternyata ada penarikan tunai dalam jumlah besar di ATM. Anehnya, bukan aku yang melakukannya. Raka, kamu ambil uang di ATM kemarin? 2.500.000. Tanyaku hati-hati malam itu. Dia mengerjap sebentar, lalu menjawab cepat. Oh iya, aku ambil buat bayar teman. Dia minjem dulu. Aku balikin sekarang. Nanti aku ganti. Ya. Aku hanya mengangguk. Itu alasan yang masuk akal. Tapi anehnya, rasa curiga tetap membayang di pikiranku. Hari-hari berlalu, dan pola itu berulang. Setiap aku menerima pembayaran dari klien, tak lama kemudian saldo berkurang. Raka selalu punya alasan. Bayar utang, modal bisnis, bantu keluarga. Aku ingin marah, tapi aku masih menahan diri. Aku berusaha percaya pada suamiku. Aku berpikir, mungkin benar dia sedang mencari peluang bisnis. Mungkin suatu hari nanti dia benar-benar akan berhasil. Namun, jauh di lubuk hati, aku mulai merasa ada yang tidak beres. Suatu malam, aku menatap wajah Raka yang tertidur pulas. Cahaya lampu kamar menyorot rautnya yang tampak damai, seolah tak punya beban. Sementara aku di sisi lain gelisah, memikirkan bagaimana uang hasil kerjaku perlahan menguap entah kemana. Aku menggenggam tangannya. Kak, aku sayang kamu, bisikku lirih. Meski dia tak mendengar. Aku ingin percaya bahwa semua ini hanya fase. Bahwa suatu hari nanti dia akan berubah. Menyadari betapa keras aku berjuang demi rumah tangga ini. Yang tak kusangka, perjalanan berikutnya akan membuka sisi gelap yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Pagi itu, matahari baru saja muncul. Sinarnya menembus tirai tipis kamar tidur. Aku terbangun lebih awal dari biasanya. Ada sesuatu yang mengusik pikiranku sejak semalam. Semalam aku kembali mengecek saldo rekening, dan sekali lagi, jumlahnya berkurang drastis. Padahal aku ingat betul, tidak ada transaksi besar yang kulakukan. Aku duduk di tepi ranjang, menatap ponsel yang menampilkan notifikasi mutasi rekening. Ada penarikan tunai di ATM pada pukul 23.45 malam. Aku mengernyit. Jam segitu aku sudah terlelap, dan kartu ATM-ku selalu kusimpan di dompet, di laci lemari. Bagaimana bisa ada transaksi tanpa sepengetahuanku? Aku menoleh pada Raka yang masih tertidur pulas. Nafasnya teratur, wajahnya damai. Namun dalam hatiku, keraguan mulai tumbuh. Aku bangkit perlahan, membuka lemari, dan benar saja, dompetku terbuka. Kartu ATM tidak ada di dalamnya. Dadaku berdegup kencang. Aku memeriksa seluruh isi dompet, lalu laci, berharap mungkin aku salah ingat. Tapi tidak ada. ATM-ku hilang. Beberapa menit kemudian, Raka terbangun. Sayang, ngapain pagi-pagi udah bongkar-bongkar laci? Tanyanya dengan suara serak. Aku menatapnya lekat-lekat. Kak, kamu lihat ATM-ku? Nggak ada di dompet. Raka menguap lebar, lalu menjawab santai. Oh, aku pinjem tadi malam. Ambil uang sebentar. Aku lupa balikin, maaf. Ia merogoh saku celana yang tergantung di kursi, lalu menyerahkan kartu itu padaku. Aku menerimanya, tapi jantungku masih berdebar. Ambil buat apa, Kak? Tanyaku dengan suara hati-hati. Buat bayar orang. Ada teman yang nagih utang. Nanti aku jelasin. Jawabnya singkat. Lalu, ia langsung ke kamar mandi tanpa menunggu reaksiku. Aku terdiam, menatap kartu ATM itu. Hatiku gelisah. Ada sesuatu yang tidak jujur dari caranya menjawab. Hari-hari berikutnya, pola itu berulang. Setiap kali gajiku masuk, beberapa hari kemudian saldo berkurang. Penarikan tunai, transfer ke rekening yang tak kukenal, hingga pembelian di restoran mahal. Aku mulai mencatat satu persatu di buku kecil. Setiap transaksi ku catat lengkap,
tanggal, jumlah, dan jam. Aku merasa seperti sedang menyusun puzzle. Dan semakin lama, semakin jelas. Uangku mengalir entah kemana, bukan untuk kebutuhan rumah tangga. Suatu sore, aku memutuskan untuk menanyai Raka lagi. Kak, kamu sering banget ambil uang dari rekeningku. Sebenarnya buat apa aja? Tanyaku saat kami duduk di ruang tamu. Raka menatapku, lalu menghela napas panjang. Sayang, kamu kan tahu aku lagi cari peluang bisnis. Aku butuh modal. Kalau berhasil, kita juga yang senang, kan? Aku menggigit bibir. Tapi jumlahnya nggak sedikit. Kak, kalau dihitung-hitung, sudah belasan juta. Aku nggak pernah tahu bisnis apa yang kamu jalani. Mana buktinya? Dia mengerutkan kening, tampak tersinggung. Kamu nggak percaya aku? Aku ini suamimu. Nat, masa kamu harus tanya sedetail itu? Aku juga laki-laki, punya harga diri. Jangan bikin aku merasa kamu rendahin. Aku terdiam. Kata-katanya menusukku. Aku ingin marah, tapi pada saat yang sama, aku tak ingin menimbulkan pertengkaran. Aku hanya menghela napas dan mengangguk kecil, meski hatiku semakin tak tenang. Beberapa hari kemudian, saat sedang bekerja di kafe, aku menerima telepon dari sahabatku, Maya. Nat, aku barusan lihat sesuatu yang bikin aku kaget. Suaranya terdengar terburu-buru. Apa, Mei? Tanyaku heran. Aku tadi makan di restoran mewah di pusat kota. Aku lihat Raka di sana. Dia sama beberapa orang. Kayak lagi pesta kecil gitu. Ada perempuan juga. Cantik banget. Duduknya di sebelah Raka. Mereka kelihatan akrab banget. Tanganku langsung gemetar. Kamu yakin itu Raka? Yakin. Aku bahkan sempat foto dari jauh. Takut kamu nggak percaya. Beberapa detik kemudian, sebuah foto masuk ke pesan WhatsAppku. Benar. Itu Raka. Dia duduk di meja bundar bersama beberapa pria lain, seorang wanita muda, dan pemandangan botol-botol minuman mahal di meja. Dadaku sesak. Jadi kesanalah uangku mengalir? Untuk makan mewah, pesta, dan entah apa lagi? Aku menutup laptop, membereskan barang-barangku dengan tergesa, lalu berlari keluar dari kafe. Aku merasa kepalaku pening, pikiranku kacau. Malamnya, saat Raka pulang, aku mencoba bersikap biasa. Aku menunggunya di ruang tamu. Dari mana, Kak? Tanyaku pelan. Dia tampak sedikit kaget melihatku masih terjaga. Ah, biasa, ketemu teman. Ada rencana kerjaan baru. Aku menatap matanya. Kerjaan baru? Atau pesta sama teman di restoran mahal? Dia terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Siapa yang bilang? Kamu salah lihat kali. Aku merasakan dadaku perih. Aku dapat foto. Kak? Dari Maya. Dia lihat kamu. Sama perempuan. Ekspresi wajahnya berubah. Dia menegang, lalu mendecak kesal. Mei itu kebanyakan ikut campur. Jangan gampang percaya omongan orang. Aku menahan air mata. Aku bukan cuma percaya omongan orang. Aku lihat mutasi rekening. Kak, uang yang aku cari mati-matian hilang begitu saja. Buat apa semua itu? Untuk siapa? Raka bangkit, berjalan mondar-mandir dengan wajah merah. Aku laki-laki. Nat, aku butuh hiburan. Aku butuh hidup. Kamu pikir aku tahan tiap hari cuma di rumah? Lihat kamu sibuk kerja. Sementara aku merasa nggak berarti. Aku terpaku. Kata-katanya menamparku keras. Jadi dia merasa hidupnya hambar. Lalu mencari pelarian dengan uangku? Air mataku jatuh. Tapi aku buru-buru menyekanya. Aku tak ingin terlihat lemah. Aku hanya berkata lirih. Kalau memang kamu merasa nggak berarti, kenapa harus menghancurkan aku juga? Dia terdiam, lalu masuk ke kamar tanpa menjawab. Aku duduk di ruang tamu, sendirian, menatap kosong ke arah pintu yang baru saja ditutup keras olehnya. Malam itu aku sadar. Rasa curigaku bukan sekadar prasangka. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang sedang disembunyikan Raka. Dan aku tahu, cepat atau lambat,
Aku harus mengungkap semuanya. Pagi itu, aku duduk di meja makan dengan secangkir teh yang hampir dingin. Sejak semalam, pikiranku tidak bisa tenang. Percakapan dengan Raka terus terngiang-ngiang, terutama saat ia berteriak bahwa ia butuh hiburan. Kata-kata itu menorehkan luka dalam di hatiku. Aku membuka laptop, mencoba menenggelamkan diri pada pekerjaan, tetapi mataku justru tertuju pada ikon aplikasi mobile banking. Dengan jari gemetar, aku membuka mutasi rekening. Mataku terbelalak. Lagi-lagi ada transaksi mencurigakan. Kali ini jumlahnya lebih besar. 5 juta rupiah ditarik tunai di ATM pusat kota pukul 22.15 tadi malam. Padahal aku tahu persis. Jam segitu aku masih berdebat dengan Raka di rumah. Aku menutup mulut, menahan napas. Jadi, dia sudah mengambil uang sebelum pulang ke rumah semalam. Perasaan aneh bercampur marah membuncah dalam dadaku. Aku tak ingin gegabah, maka aku mulai menuliskan semua detail di buku catatan kecil. Tanggal, waktu, jumlah, lokasi ATM. Semakin lama daftar itu makin panjang, membentuk pola yang jelas. Hampir setiap akhir pekan, ada penarikan besar. Sore itu, aku memutuskan pergi ke bank. Aku ingin melihat bukti fisik. Petugas bank dengan ramah menyerahkan cetakan mutasi rekeningku. Kertas panjang itu berisi puluhan transaksi dalam 2 bulan terakhir. Aku memandanginya lama, lalu tersenyum getir. Semua jelas. Uangku diambil secara sistematis, bukan hanya sekali 2 kali. Bu, apa perlu kami bantu membuatkan laporan jika ada penyalahgunaan kartu? Tanya petugas. Aku menggeleng. Belum, Mbak. Saya masih perlu memastikan sesuatu. Aku tidak bisa serta-merta melaporkan. Bagaimanapun, pelaku ini adalah suamiku sendiri. Rasanya sakit sekali harus mengakui bahwa orang yang seharusnya melindungiku justru menusuk dari belakang. Malam harinya, aku diam-diam membuka lemari pakaian Raka. Aku mencari tanda-tanda. Benar saja, di dalamnya ada kemeja baru bermerek, yang aku tahu harganya jutaan. Aku tak pernah membelikannya. Bahkan aku tahu Raka bukan tipe pria yang peduli pada fashion. Aku menghela napas panjang. Jadi, uang itu digunakan bukan hanya untuk makan dan pesta, tapi juga untuk gaya hidup. Tiba-tiba, ponsel Raka yang tergeletak di meja berbunyi. Sebuah notifikasi pesan WhatsApp muncul. Aku tidak berniat membuka, tapi saat membaca sekilas nama pengirim, hatiku langsung berdebar. Sayang 2 hati. Pesannya singkat. Thanks ya, udah traktir aku dan keluargaku tadi. Kamu memang terbaik. Love you. Tanganku bergetar. Nafasku tercekat. Jadi selama ini, bukan hanya uangku yang hilang, tapi juga hatinya. Ia memberikannya pada orang lain. Aku duduk di tepi ranjang. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku ingin berteriak, tapi yang keluar hanya isak tertahan. Rasanya tubuhku gemetar, campuran marah, kecewa, dan hancur. Namun di sela tangis itu, perlahan sebuah tekad tumbuh. Jika selama ini aku diam, maka aku akan selamanya jadi korban. Aku harus tahu lebih banyak, harus mengumpulkan bukti. Beberapa hari berikutnya, aku menyusun rencana. Aku sengaja berpura-pura sibuk dan pulang lebih malam, agar Raka merasa bebas. Dan benar saja, suatu malam aku melihatnya keluar rumah dengan tergesa, berpakaian rapi, membawa mobil. Aku menyalakan motorku dan mengikuti dari jauh. Jalanan malam cukup sepi, memudahkan aku untuk menjaga jarak. Mobilnya berhenti di sebuah restoran mewah di pusat kota. Dari balik helm, aku melihat dengan jelas. Ia turun bersama seorang wanita muda berambut panjang, mengenakan gaun merah. Mereka masuk ke restoran sambil bergandengan tangan. Hatiku seperti diremas. Wanita itu pasti pelakor yang selama ini disebut Maya. Dan uang yang hilang dari rekeningku ternyata mengalir ke meja makan itu. Ketawa mereka berdua. Aku duduk di atas motor cukup lama. Tak sanggup masuk. Tapi aku menyalakan kamera ponsel dan mengambil beberapa foto dari jauh. Raka dan wanita itu duduk berdekatan. Wajahnya berseri-seri. Tangannya bahkan sempat menyentuh rambut wanita itu. Bagus.
Gumamku lirih. Meski air mataku terus mengalir. Kamu yang memulai, Kak. Dan aku akan mengakhirinya. Keesokan harinya, aku mencoba bersikap biasa. Raka pulang agak pagi dengan wajah lelah. Dan aku hanya tersenyum tipis. Aku tak ingin ia tahu bahwa aku sudah tahu segalanya. Namun, aku menyalakan kembali laptopku dan memeriksa rekening. Dan benar saja, semalam ada pembayaran di restoran itu, menggunakan kartu debitku. 3 juta rupiah. Aku terkekeh getir. Makan enak dengan pelakor pakai uang istrinya sendiri. Ironi macam apa ini? Bisikku pada diri sendiri. Aku mulai mengumpulkan bukti, foto, catatan transaksi, bahkan screenshot pesan WhatsApp yang sempat kulihat. Semua kusimpan rapi dalam sebuah folder tersembunyi. Hari berganti, dan Raka semakin berani. Ia sering keluar malam tanpa pamit, atau pulang dengan bau parfum wanita. Aku sengaja tidak menginterogasi lagi. Aku hanya menatapnya dingin, membiarkannya terjebak dalam permainan yang ia pikir tidak ku ketahui. Namun, puncaknya terjadi ketika suatu siang, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya perempuan, lembut tapi penuh kesombongan. Halo, ini Nadia, istrinya Raka. Aku terdiam sejenak. Iya, ini siapa? Perkenalkan, aku Lala, perempuan yang sebenarnya dicintai Raka. Suaranya terdengar menantang. Tanganku terkepal, tapi aku berusaha tetap tenang. Oh begitu? Lalu kenapa kau menelponku? Dia tertawa kecil. Cuma mau kasih tahu. Uangmu yang selama ini kamu banggakan, itu semua sudah kami nikmati bersama. Makanan mewah, pesta, bahkan keluargaku pun ikut senang. Dan kau tahu apa kata Raka? Katanya dia mau hidup sama perempuan kaku kayak kamu. Hatiku serasa ditusuk. Tapi anehnya, aku justru tertawa kecil. Oh begitu ya? Kalau begitu, nikmatilah. Karena setiap pesta ada akhirnya, dan setiap foya-foya ada bayarnya. Lala terdiam sejenak, lalu mendesis. Dasar perempuan bodoh. Kau masih bisa ketawa. Aku menjawab dengan tenang. Aku tertawa, karena kamu belum tahu siapa sebenarnya yang akan menang dalam permainan ini. Lalu aku menutup telepon tanpa menunggu jawabannya. Malam itu, aku menatap cermin. Wajahku pucat, tapi di mataku ada api yang berbeda. Aku tidak lagi sekadar istri yang tersakiti. Aku adalah perempuan yang siap melawan. Dan aku tahu, ini baru awal. Bukti sudah di tanganku, dan saatnya menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan Raka, beserta pelakor kesayangannya. Hari itu Sabtu sore. Udara kota terasa lembab setelah hujan turun siang tadi. Aku baru saja selesai mengantar berkas ke klien ketika sebuah pesan masuk ke ponselku. Pesan itu dari nomor tak dikenal. Namun isinya membuat darahku berdesir. Datang saja ke Hotel Grand Palace lantai 3 malam ini. Kau akan melihat sesuatu yang menarik. Jangan bilang siapa-siapa. Aku menatap layar cukup lama. Tanganku bergetar. Pikiranku kacau. Awalnya kupikir ini hanya pesan iseng, tetapi instingku mengatakan sebaliknya. Hotel Grand Palace adalah salah satu hotel paling mewah di kota ini, tempat orang-orang berdasi tinggi mengadakan pesta atau acara besar. Aku menelan ludah. Bisa jadi inilah kesempatan untuk membuka semua tabir yang selama ini kutahan. Malamnya, dengan langkah berat aku menuju hotel itu. Aku mengenakan pakaian sederhana, blus putih dan celana panjang hitam. Aku ingin terlihat biasa saja, agar tidak menarik perhatian. Begitu memasuki lobi hotel, aku merasakan hawa glamor yang menusuk. Lampu kristal menggantung indah di langit-langit. Aroma parfum mahal bercampur dengan bau anggur. Aku berjalan ke arah lift, menekan tombol lantai 3. Pintu terbuka, dan suara musik menggema. Dentuman lagu Ubea terdengar jelas, bercampur dengan tawa orang-orang. Aku melangkah ke lorong, dan dari kejauhan terlihat pintu ballroom terbuka. Langkahku berhenti di ambang pintu. Mataku membelalak. Di dalam, pesta mewah sedang berlangsung. Meja panjang dipenuhi makanan, minuman, dan dekorasi bunga.
Puluhan orang berkumpul. Sebagian besar aku kenal. Keluarga besar Raka. Ada ibunya, adik-adiknya, bahkan beberapa kerabat jauh. Mereka semua tertawa, berfoto, dan menikmati kemewahan itu. Dan di tengah kerumunan, berdiri Raka, suamiku, dengan jas hitam rapi, memegang gelas sampanye. Di sampingnya ada wanita muda dengan gaun merah menyala. Lala. Mereka terlihat begitu mesra, seolah pasangan sah yang sedang merayakan kebahagiaan. Hatiku bergetar hebat. Jadi, benar. Selama ini uangku dipakai untuk ini. Untuk pesta besar yang bahkan mengundang keluarganya sendiri. Dan tentu saja, pelakor itu. Aku menahan diri, tidak langsung masuk. Dari balik pintu, aku mengamati. Terima kasih semuanya sudah datang. Malam ini kita rayakan hidup dengan bahagia. Aku, Raka, akan selalu membuat keluargaku bangga. Seru Raka lantang. Suaranya disambut tepuk tangan meriah. Aku hampir tertawa terbahak. Bangga? Dengan apa? Dengan uang istrinya yang dicuri diam-diam? Dengan pesta yang dibiayai dari keringat orang lain? Lalu ibunya maju, memeluk Raka dengan wajah bangga. Anakku memang hebat. Lihat, betapa dia bisa membahagiakan keluarga. Kamu memang pilihan yang tepat, Nak. Aku tertegun. Jadi, keluarganya pun ikut larut dalam kebohongan ini. Mereka semua tak tahu atau pura-pura tak peduli dari mana uang itu berasal. Aku menggenggam ponsel, merekam diam-diam suasana itu. Bukti semakin banyak. Lala kemudian maju, menggandeng tangan Raka. Dan jangan lupa, semua ini berkat suamiku yang luar biasa. Katanya sambil tersenyum manis. Suamiku. Kata-kata itu menusukku. Bagaimana bisa ia mengaku sebagai suami Raka di hadapan banyak orang? Sementara aku yang sah justru disembunyikan? Aku menutup mulut, menahan emosi yang hampir meledak. Namun tiba-tiba, seseorang dari pesta itu melihatku berdiri di luar pintu. Itu Lani, adik Raka. Dia berbisik pada ibunya, lalu menunjuk ke arahku. Aku panik, ingin rasanya berbalik dan pergi, tapi sebelum sempat, Raka sudah menoleh. Wajahnya pucat begitu melihatku. Aku menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Setiap mata tertuju padaku. Suasana pesta mendadak hening. Selamat malam, kataku tenang, meski hatiku bergejolak. Raka mendekat dengan wajah tegang. Nat, kenapa kamu di sini? Aku tersenyum tipis. Oh, kebetulan aku mendapat undangan. Katanya ada yang menarik di sini. Semua orang saling pandang, bingung. Lala melangkah maju dengan wajah angkuh. Oh, jadi ini istrimu yang selama ini kamu ceritakan, Rak? Aku menoleh padanya. Istri, ya? Lucu sekali mendengarnya dari bibirmu. Raka gelagapan. Nat, aku bisa jelasin. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Tidak perlu. Aku sudah tahu semuanya. Dari rekening yang kau kuras, dari pesta-pesta yang kau adakan, hingga foto-foto kemesraanmu dengan dia. Aku mengeluarkan ponsel, menampilkan mutasi rekening di layar, lalu beberapa foto Raka bersama Lala di restoran. Semua mata membelalak. Ini uang siapa, Kak? Uang siapa yang kamu hamburkan untuk gaya hidup mewahmu? Untuk membiayai perempuan ini? Untuk pesta malam ini? Suaraku lantang, membuat beberapa orang menutup mulut kaget. Raka mencoba mendekat, tapi aku mundur. Jangan sentuh aku. Kau tidak berhak. Ibunya berdiri, berusaha menenangkan. Nadia, mungkin kamu salah paham. Raka memang anak yang bertanggung jawab. Dia sudah bekerja keras. Aku menatapnya tajam. Bekerja keras? Dengan uang siapa pesta ini diadakan, Bu? Dengan uang saya. Dengan keringat saya yang seharian bekerja. Sementara anak ibu menghamburkannya bersama pelakor di depan mata saya. Ruangan mendadak hening. Lani menunduk. Beberapa kerabat berbisik-bisik. Lala tertawa kecil, mencoba menutupi kegugupan. Ya ampun. Jadi kamu yang jadi mesin ATM selama ini? Pantesan Raka bisa royal sekali.
Aku menoleh padanya dengan senyum dingin. Dan kamu bangga hidup dari uang yang bukan milikmu? Menyedihkan sekali. Raka akhirnya berteriak, kehilangan kendali. Cukup, Nat. Jangan bikin malu aku di depan keluarga. Aku mendekat, menatap matanya lekat-lekat. Malu. Seharusnya kamu malu sejak pertama kali mencuri ATM-ku. Seharusnya kamu malu sejak mengkhianati janji suci kita. Malam ini aku tidak membuatmu malu. Kak, aku hanya membongkar siapa dirimu sebenarnya. Aku kemudian menoleh ke arah keluarga Raka. Kalian semua boleh percaya apa yang ingin kalian percaya. Tapi ingatlah, semua ini tidak akan berlangsung lama. Karena aku sudah punya bukti, dan aku akan pastikan keadilan ditegakkan. Setelah itu, aku berbalik, melangkah keluar dari ruangan. Musik pesta masih terdengar samar di belakangku. Tapi bagiku, itu hanya suara kosong. Malam itu, aku duduk di dalam mobil, menatap layar ponsel yang penuh dengan bukti. Air mataku menetes lagi. Tapi kali ini bukan hanya karena sedih. Ada kekuatan baru dalam hatiku. Aku berbisik pada diriku sendiri. Sudah cukup. Permainan mereka sudah berakhir. Sekarang giliranku membalas. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa tidak lagi menjadi korban. Aku adalah perempuan yang sedang menyiapkan serangan balik. Pagi itu, matahari bersinar cerah, tetapi hatiku gelap gulita. Semalam aku mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Suara yang sangat familiar namun begitu menusuk telinga. Pelakor itu. Dengan nada penuh kemenangan, dia berkata, "Terima kasih, ya. Suamimu benar-benar tahu caranya menyenangkan aku. Uangmu yang dia ambil itu sudah cukup untuk foya-foya malam ini. Kami makan malam di restoran bintang 5, pesan sampanye, bahkan pesan kamar hotel suite. Kamu pasti nggak bisa bayangin betapa bahagianya aku, Nat." Aku diam. Jantungku berdegup kencang, seolah ditusuk ratusan jarum. Tubuhku gemetar, tapi anehnya, bibirku justru melengkung. Aku tertawa kecil, lalu menjawab dengan suara tenang. "Oh, begitu ya? Ya sudah, nikmati saja. Kalau kamu merasa berharga hanya dengan uangku, silakan. Aku akan lihat sejauh mana permainan kalian bisa bertahan." Setelah itu, aku menutup telepon. Rasanya campur aduk, antara sakit hati, marah, jijik, sekaligus geli. Bagaimana mungkin seorang perempuan merasa bangga karena hidup dari uang hasil keringat orang lain? Bagaimana mungkin suamiku tega menyerahkan uangku untuk menghidupi kemewahan sesaat dengan orang lain? Hari itu aku duduk lama di depan cermin. Wajahku pucat, lingkar mataku menghitam, tapi di balik itu, aku melihat sosok perempuan yang berbeda. Aku bukan lagi Nadia yang selalu diam, yang selalu menerima semua alasan Raka. Aku bukan lagi perempuan yang rela dibohongi hanya demi mempertahankan rumah tangga yang retak. Aku mulai berbicara pada diriku sendiri. Cukup, Nat. Jangan terus jadi korban. Kalau mereka pikir bisa mempermainkanmu, buktikan kalau kamu lebih kuat dari yang mereka kira. Beberapa jam kemudian, Raka pulang. Wajahnya segar. Rambutnya masih wangi parfum yang tidak biasa. Aku menatapnya dengan tenang. Seolah-olah aku tidak tahu apa yang terjadi. "Sayang, kamu kelihatan capek," kataku sambil menaruh secangkir teh di meja. Dia menghela napas panjang, berusaha tersenyum. "Iya, tadi ketemu teman lama. Ngobrol agak lama. Kamu gimana di rumah?" Aku menatapnya, dalam-dalam, sambil menahan senyum. "Aku baik-baik aja. Oh ya, tadi ada yang telepon. Dia cerita panjang lebar soal kamu. Katanya kamu pria yang luar biasa." Raka langsung tegang. Ekspresinya berubah, tapi dia cepat-cepat menutupinya dengan tawa kaku. "Siapa? Nat? Pasti iseng. Kamu jangan percaya gituan." Aku tertawa kecil. "Aku percaya. Kok? Aku percaya banget. Bahkan aku bangga. Kamu bisa bikin seseorang merasa berharga hanya dengan uangku." Dia terdiam, mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Aku hanya menatapnya sambil terus tersenyum,
Seolah-olah semua itu lelucon besar. Malam itu, saat Raka sudah tertidur, aku mulai menyusun rencana. Aku membuka laptop, mencatat semua pemasukan dan pengeluaran selama 6 bulan terakhir. Angka-angka itu berbicara. Dari setiap jutaan rupiah yang masuk, ada penarikan misterius yang jumlahnya konsisten. Jika ditotal, uang yang hilang sudah mencapai puluhan juta. Tanganku bergetar, tapi aku terus menulis. Aku kumpulkan bukti, slip transfer, mutasi rekening, bahkan rekaman telepon dari pelakor itu yang tadi kusimpan diam-diam. Semua akan jadi senjataku. Di tengah rasa sakit, ada percikan api kecil di dadaku. Api keberanian yang selama ini padam. Keesokan harinya, aku menerima lagi telepon dari pelakor itu. Kali ini suaranya lebih sombong. Nadia, aku cuma mau bilang, kamu nggak usah repot kerja keras lagi. Biar aku yang menikmati hasilnya. Suamimu sudah memilih aku. Kamu itu cuma ban serep, ngerti? Aku mendengus kecil, lalu tertawa terbahak-bahak. Tawa yang membuatnya terdiam di ujung sana. Ban serep? Oh, sayang. Ban serep itu masih berguna saat ban utama bocor. Kamu cuma numpang lewat. Barang sewaan yang bisa dibuang kapan saja. Tapi kalau kamu merasa menang hanya karena bisa makan malam dari uangku, silakan. Aku justru kasihan sama kamu. Dia terdengar marah. Kamu sombong banget. Ingat, suamimu ada di sisiku sekarang. Aku menjawab pelan, penuh penekanan. Kalau dia benar-benar suami yang pantas, dia nggak akan butuh uang istrinya buat bikin kamu bahagia. Lalu aku menutup telepon. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa sedikit lega. Ada kekuatan aneh yang muncul dari dalam diriku. Aku tidak lagi merasa kecil. Aku tahu, perang ini baru saja dimulai. Beberapa hari setelah itu, aku mulai memperhatikan perubahan pada Raka. Dia lebih sering keluar rumah, lebih sering sibuk dengan ponselnya, dan makin jarang berbicara denganku. Setiap kali kutanya, jawabannya selalu klise. Ada urusan bisnis. Aku hanya menanggapi dengan tawa kecil. Dia tidak tahu, aku sudah mengetahui segalanya. Di dalam hati, aku berbisik. Teruskan saja, Raka. Nikmati waktumu. Semua ini akan segera berbalik arah. Suatu malam, aku mendapati diriku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, hanya ditemani suara detik jam dinding. Aku membuka kembali rekaman telepon pelakor itu. Mendengar suaranya, mendengar kebanggaannya atas uangku, justru membuatku semakin kuat. Aku sadar, aku tidak bisa terus menangis. Aku tidak bisa terus jadi korban. Jika mereka ingin bermain kotor, aku harus lebih cerdas. Aku mulai menyiapkan langkah-langkah, mengubah password ATM, memisahkan rekening, bahkan diam-diam membuka tabungan baru yang tidak bisa diakses Raka. Aku juga menghubungi seorang pengacara, hanya untuk konsultasi awal. Sementara itu, di depan Raka, aku tetap tersenyum, tetap melayaninya seperti biasa. Aku ingin dia merasa aman, agar dia tidak curiga. Pagi berikutnya, saat aku menyiapkan sarapan, Raka mendekat sambil memeluk dari belakang. Sayang, kamu baik banget. Aku beruntung punya istri kayak kamu. Bisiknya. Aku hanya tertawa kecil. Iya, kamu memang beruntung. Tapi belum tentu selamanya. Dia tertawa, mengira aku bercanda. Padahal aku sangat serius. Aku tahu, luka ini dalam. Tapi daripada meratap, aku memilih menertawakannya. Karena tawa adalah tamengku. Tawa adalah caraku menunjukkan bahwa aku lebih kuat daripada rasa sakit yang mereka berikan. Dan suatu hari nanti, mereka akan tahu, perempuan yang mereka anggap lemah ini ternyata punya kekuatan yang tak pernah mereka duga. Sejak malam aku memutuskan untuk tidak lagi menjadi korban. Hari-hariku berubah. Aku bukan lagi Nadia yang hanya bisa menangis di balik pintu kamar atau membiarkan rasa sakit menggerogoti dada. Aku mulai bergerak, menyusun strategi diam-diam. Aku sadar, menghadapi Raka dan pelakornya bukan perkara emosi semata. Jika aku hanya marah-marah tanpa bukti, aku akan tampak seperti perempuan cemburu buta.
Tapi jika aku mampu mengumpulkan fakta, menyusun langkah, dan menunggu waktu yang tepat, aku bisa menjatuhkan mereka dengan elegan. Membatasi akses. Langkah pertama, memutus aliran dana. Aku pergi ke bank sendirian, tanpa memberitahu Raka. Aku membuka rekening baru, lalu memindahkan sebagian besar saldo tabunganku ke sana. Rekening lama yang sudah dikuasai Raka dengan kartu ATM-nya, sengaja kubiarkan dengan saldo minim. Hanya cukup untuk kebutuhan harian, bayar listrik, air, belanja rumah tangga. Petugas bank sempat bertanya, "Ibu yakin tidak mau menutup rekening lama?" Aku tersenyum samar. Tidak perlu. Biarkan saja tetap aktif. Dalam hati, aku justru ingin menjadikan rekening lama itu sebagai umpan. Biar Raka merasa masih bisa menarik uang seenaknya. Padahal jumlahnya sudah tidak seberapa. Aku ingin melihat wajahnya ketika mendapati saldo tinggal puluhan ribu. Mengamati gerak-gerik. Setelah itu, aku mulai memperhatikan lebih detail gerak-gerik Raka. Aku catat jam berapa dia keluar rumah, dengan siapa dia pergi, bahkan apa yang dia kenakan. Beberapa kali aku sengaja pura-pura tidak memperhatikan, agar dia merasa aman. Setiap kali dia pulang larut malam dengan alasan, ngurus bisnis, aku hanya tersenyum. Dalam hati aku berkata, teruslah bermain, Raka. Aku butuh lebih banyak bukti. Aku juga mulai menjalin komunikasi dengan beberapa temanku yang bekerja di restoran dan hotel. Aku titip pesan, jika mereka melihat Raka datang bersama perempuan lain, tolong catat waktunya. Beberapa hari kemudian, laporan-laporan kecil mulai masuk. Dia datang ke restoran jam 8 malam. Nat, sama perempuan berambut panjang, pakai dress merah. Semalam aku lihat dia check-in hotel. Tapi aku nggak bisa foto karena keburu buru-buru. Setiap informasi kutulis rapi di sebuah buku catatan. Lembar demi lembar menjadi saksi betapa bobroknya suamiku. Senjata rahasia. Langkah berikutnya. Merekam. Aku membeli sebuah alat perekam suara kecil, yang bisa kuselipkan di ruang tamu atau di mobil Raka. Malam pertama aku pasang di mobil. Hasilnya cukup mengejutkan. Suara Raka terdengar jelas. Bercanda mesra dengan seorang perempuan. Mereka membicarakan pesta, perjalanan liburan, dan tentu saja, tentang aku. Aku nggak tahu gimana caranya lagi bohongin dia. Tapi gampanglah. Dia terlalu percaya sama aku, kata Raka dengan tawarnya. Hatiku perih mendengarnya. Tapi aku tetap tenang. Suara itu kucatat. Kusimpan baik-baik di folder rahasia laptopku. Semua akan berguna nanti. Menjaga topeng. Meski hatiku penuh bara, di hadapan Raka aku tetap menjadi istri manis. Aku menyiapkan sarapan, menyapa dengan senyum, bahkan menanyakan kabarnya. Sayang, kamu pulang telat terus. Capek enggak? Tanyaku suatu pagi. Dia menguap sambil mengusap rambut. Namanya juga cari duit. Nat, demi kita. Masa kamu enggak ngerti? Aku hanya tersenyum sambil menaruh secangkir kopi di depannya. Aku ngerti kok. Aku percaya sama kamu. Dia menghela napas lega, seolah kalimat itu membuatnya aman. Padahal dalam hatiku, aku sedang tertawa. Percaya? Ya, percaya bahwa dia sedang menggali lubangnya sendiri. Curhat ke sahabat. Di tengah semua permainan ini, aku butuh tempat untuk menumpahkan perasaan. Aku tidak bisa bercerita pada keluarga, karena mereka pasti langsung marah dan menyuruhku meninggalkan Raka. Aku belum siap ke arah itu. Maka aku memilih curhat pada sahabat lamaku, Dina. Kami bertemu di sebuah kafe sore itu. Nat, aku benar-benar nggak nyangka. Jadi selama ini uangmu dipakai buat pelakor. Dina menatapku penuh simpati. Aku mengangguk. Iya, sakit banget, Din. Tapi aku nggak mau dia menang. Aku lagi kumpulin bukti. Dina menggenggam tanganku erat. Kamu kuat banget. Aku bangga sama kamu. Kalau ada yang bisa kubantu, bilang ya. Kata-katanya memberiku energi baru. Aku tahu aku tidak sendiri. Menghadapi pelakor. Suatu siang, aku kembali mendapat telepon dari perempuan itu. Kali ini nadanya lebih menantang.
Nadia, kamu tahu nggak? Raka janji mau beliin aku cincin berlian. Dari uangmu, tentu saja. Kamu pasti nggak keberatan, kan? Aku terkekeh. Oh, aku sangat keberatan. Tapi tenang saja. Aku malah penasaran. Cincin itu nanti jadi bukti kalau kamu hidup dari sisa-sisa jerih payahku. Jadi silakan saja. Dia terdiam beberapa detik. Lalu tertawa mengejek. Kamu benar-benar aneh. Sudah ditikung. Masih bisa ketawa. Aku menjawab pelan tapi tajam. Aku ketawa bukan karena bahagia. Aku ketawa karena aku tahu waktumu sebentar lagi habis. Setelah itu, aku menutup telepon. Benih perlawanan. Malam itu, aku duduk di ruang kerja, menatap tumpukan bukti yang sudah kukumpulkan. Mutasi rekening, rekaman suara, laporan dari teman, hingga percakapan telepon. Semua itu kususun dalam sebuah map biru. Aku menatap map itu dengan rasa bangga bercampur getir. Ini senjataku. Dengan ini, aku bisa menjatuhkan mereka kapan saja aku mau. Namun, aku memilih untuk bersabar. Aku ingin mereka merasa menang lebih lama. Aku ingin mereka terlena, sehingga saat aku membuka semua bukti, pukulannya akan lebih mematikan. Topeng retak. Beberapa hari kemudian, Raka mulai menunjukkan kegelisahan. Saldo rekening yang biasanya penuh kini mendadak kosong. Dia mencoba mengambil uang di ATM, tapi hanya menemukan angka kecil yang bahkan tak cukup untuk traktir makan malam. Malamnya, dia pulang dengan wajah muram. Nat, kamu narik semua uang, ya? Kok saldo tinggal segini? Aku menatapnya dengan senyum datar. Oh, iya. Aku pindahin buat simpanan darurat. Kenapa? Ada masalah? Dia menggeleng cepat, meski jelas-jelas terlihat gugup. Nggak ada. Cuma kaget aja. Aku tertawa kecil. Kamu kan selalu bilang aku terlalu boros. Jadi sekarang aku belajar lebih hemat. Dia terdiam, menunduk. Aku tahu, untuk pertama kalinya, dia mulai merasa tidak nyaman. Penutup bab. Malam itu aku tidur dengan senyum tipis di bibir. Aku tahu permainan ini baru setengah jalan. Raka masih merasa punya kendali. Pelakornya masih merasa menang. Tapi aku sudah satu langkah di depan. Di dalam hati, aku berbisik. Bersiaplah. Kalian akan segera melihat sisi lain dari Nadia yang selama ini kalian remehkan. Hari itu, suasana rumah sepi. Raka duduk di ruang tamu dengan wajah muram. Ponsel di tangannya digenggam erat. Dari kejauhan aku bisa melihat ekspresinya penuh kegelisahan. Sesekali dia mengetik cepat, lalu menghapus lagi. Wajahnya pucat. Keringat dingin membasahi pelipis. Aku tahu persis apa yang sedang terjadi. Pelakornya pasti menagih sesuatu. Entah cincin berlian yang sudah dijanjikan, atau pesta lain yang harus dibiayai. Tapi sejak aku memutus aliran dana, Raka tidak lagi punya akses. Itu membuatnya gelisah. Aku melangkah pelan menghampirinya. Kak, ada apa? Kelihatan pusing banget. Dia terlonjak, buru-buru menyembunyikan layar ponselnya. Nggak ada, Nat. Cuma urusan kecil. Aku tersenyum tipis, duduk di sampingnya. Kalau urusan kecil, kenapa wajahmu kayak orang dikejar debt collector? Dia terdiam, matanya menatap kosong ke depan. Jelas sekali topeng tenangnya mulai retak. Permintaan mendadak. Beberapa menit kemudian, dia akhirnya bicara. Nat, aku butuh uang. Besok, lumayan besar. Aku menoleh, berpura-pura kaget. Uang buat apa? Bukannya kamu bilang lagi sibuk cari bisnis? Katanya ada investor? Harusnya kamu nggak butuh uangku lagi, dong. Dia menggaruk kepala. Gelisah. Iya, tapi ini penting. Kalau nggak dipenuhi, aku bisa rugi besar. Aku tertawa kecil. Rugi besar? Dari bisnis yang bahkan aku nggak pernah tahu wujudnya. Raka menatapku tajam, tapi segera menunduk lagi. Dia tahu aku tidak salah. Nat, tolonglah. Sekali ini aja. Aku menatapnya dalam-dalam. Kamu sadar nggak, Kak?
Selama ini kamu selalu bilang, sekali ini aja. Tapi nggak pernah ada habisnya. Sekali, 2 kali, 10 kali, sampai ratusan juta habis entah kemana. Dia terdiam. Tangannya menggenggam lutut. Wajahnya memerah. Keretakan di antara kami. Malam itu, kami makan malam dalam diam. Sendok dan garpu beradu dengan piring. Satu-satunya suara di ruang makan. Raka tampak gelisah. Menunduk terus. Aku ingin tertawa. Tapi ku tahan. Aku ingin dia merasakan setiap detik ketidaknyamanan itu. Akhirnya dia meletakkan sendoknya. Nat, kamu berubah. Aku mendongak. Menatapnya lurus. Berubah gimana? Dulu kamu selalu percaya sama aku. Selalu dukung aku. Sekarang kamu sinis. Kamu dingin. Kamu nggak lagi kayak dulu. Aku tersenyum samar. Mungkin karena dulu aku terlalu polos. Terlalu percaya. Sekarang aku cuma belajar untuk tidak lagi dibodohi. Dia terdiam. Wajahnya makin muram. Pelakor yang mulai panik. Keesokan harinya, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Saat ku buka, ternyata dari pelakor itu. Nadia, dasar perempuan bodoh. Kenapa kamu tarik semua uang dari rekening? Raka sekarang bingung. Aku juga jadi susah. Kamu pikir kamu pintar, ya? Aku menatap layar ponsel dengan senyum sinis. Jadi, sekarang dia panik. Aku balas singkat. Kalau kamu memang pintar, buktikan bisa hidup tanpa uangku. Jangan cengeng. Beberapa detik kemudian, balasan masuk. Berani kamu ngomong gitu? Raka akan selalu pilih aku, bukan kamu. Aku menutup chat tanpa membalas. Aku tahu, semakin dia panik, semakin jelas kelemahan mereka. Momen menggertak. Malamnya, Raka kembali mencoba membujukku. Kali ini dia lebih lembut, lebih manis dari biasanya. Sayang, kamu tahu aku sayang sama kamu, kan? Semua yang aku lakukan ini demi kita. Kamu jangan salah paham. Aku menatapnya. Kali ini dengan senyum yang penuh rahasia. Demi kita? Atau demi perempuan lain? Dia langsung pucat. Kamu dengar dari siapa? Aku berdiri, berjalan ke arah lemari. Lalu mengeluarkan map biru yang sudah kusiapkan. Aku meletakkannya di meja, tepat di depan Raka. Dengar? Aku nggak cuma dengar. Kak, aku punya bukti. Lengkap. Raka menatap map itu seperti menatap bom waktu. Tangannya gemetar saat hampir menyentuh. Tapi dia urungkan. Apa ini? Suaranya bergetar. Aku mencondongkan tubuh, menatap matanya tajam. Semua tentang kebusukanmu. Mutasi rekening, rekaman suara, laporan dari orang-orang yang lihat kamu sama dia. Kalau aku mau, besok semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Dia membeku. Wajahnya pucat pasi. Tawa yang menyayat. Aku duduk kembali. Lalu tertawa kecil. Lucu ya, Kak. Kamu pikir aku nggak tahu apa-apa. Kamu pikir aku istri bodoh yang bisa kamu peras terus. Padahal dari dulu aku lihat, aku dengar, aku catat. Aku cuma nunggu waktu. Raka menunduk, tak berani menatapku. Untuk pertama kalinya, aku melihat dia benar-benar takut. Aku masih kasih kamu waktu, Kak. Tapi ingat, waktumu tidak banyak. Kalau kamu terus main kotor, aku pastikan kamu dan perempuan itu habis. Aku bangkit, meninggalkannya sendirian di ruang tamu. Dari balik pintu kamar, aku bisa mendengar suaranya terisak pelan. Kekuatan yang bangkit. Malam itu aku berdiri di depan cermin, menatap bayangan diriku sendiri. Mata yang dulu sering sembab kini terlihat tajam. Senyumku bukan lagi senyum pasrah, melainkan senyum penuh kendali. Aku berbisik pada bayangan itu. Nadia yang lama sudah mati. Yang ada sekarang adalah Nadia yang baru. Lebih kuat, lebih berani. Aku tahu perjalananku belum selesai. Tapi aku juga tahu, permainan sudah berubah. Kini bukan aku yang dikendalikan, tapi mereka yang mulai terpojok. Dan aku berjanji pada diriku sendiri,
Aku tidak akan berhenti sampai semuanya tuntas. Hari-hari berikutnya, suasana rumah berubah drastis. Raka bukan lagi pria yang penuh percaya diri seperti dulu. Kini ia lebih sering diam, termenung di ruang tamu, atau menatap ponselnya dengan gelisah. Aku tahu, dia sedang kebingungan mencari cara untuk menutupi kebusukannya. Sementara itu, aku tetap memainkan peran. Aku masih melayaninya seperti biasa, menyiapkan sarapan, menyambutnya saat pulang, bahkan sesekali mengajaknya ngobrol ringan. Tapi di balik semua itu, aku sudah menyiapkan langkah-langkah yang semakin menjeratnya. Pelakor yang gelisah. Suatu sore, aku kembali menerima pesan dari nomor si pelakor. Nadia, kamu keterlaluan. Raka jadi sering marah-marah ke aku karena uangmu nggak ada lagi. Kamu pikir kamu bisa menang dengan cara ini? Aku tersenyum membaca pesannya. Bayangkan, perempuan itu marah padaku karena aku tidak memberi uangku sendiri. Ironi yang konyol. Aku balas singkat. Kalau dia marah ke kamu, itu urusan kalian. Jangan libatkan aku. Oh ya, coba belajar cari uang sendiri, biar nggak tergantung pada sisa keringat orang lain. Pesan itu tidak dia balas lagi. Mungkin karena terlalu sakit membaca kenyataan yang kuucapkan. Raka yang mulai ketahuan. Malamnya, Raka pulang dengan wajah kusut. Dia langsung merebahkan diri di sofa tanpa berkata apa-apa. Aku mendekat, pura-pura khawatir. Kamu kenapa, Kak? Kelihatan capek banget. Dia mendengus. Nat, kamu tega banget ya narik semua uang. Aku jadi malu sama temen-temenku. Aku janjiin sesuatu, sekarang nggak bisa aku tepati. Aku menatapnya datar. Malu sama teman lebih penting daripada malu sama istri sendiri? Menarik juga. Dia terdiam, tidak bisa membalas. Aku menambahkan, kali ini dengan nada lebih tajam. Kamu tahu nggak, Kak? Rasa malu yang paling besar itu bukan ketika nggak bisa traktir teman. Tapi ketika seorang suami tega pakai uang istrinya buat memuaskan orang lain. Kata-kata itu membuatnya terdiam lebih lama. Dia hanya menunduk, memegang kepalanya sendiri. Strategi membuka kedok. Keesokan paginya, aku pergi menemui Dina. Kami duduk di kafe, membicarakan langkah selanjutnya. Dina benar-benar mendukungku sejak awal. Aku rasa sudah waktunya kamu mulai kasih tekanan lebih nyata. Nat. Jangan cuma bikin dia gelisah. Bikin dia benar-benar takut kehilangan segalanya. Aku mengangguk. Aku sudah punya rencana. Aku akan biarkan dia merasakan konsekuensi sedikit demi sedikit. Biar dia nggak bisa tidur tenang. Kami menyusun strategi bersama. Salah satunya, menyebarkan informasi kecil pada keluarga Raka, tanpa terlihat kalau sumbernya dariku. Bocoran untuk keluarga. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari adik iparku, Lani. Dia menelpon dengan suara penuh rasa penasaran. Mbak, aku dengar-dengar Raka sering jalan sama cewek lain, ya? Itu bener nggak? Aku pura-pura terkejut. Hah? Kamu dengar dari siapa? Temanku lihat sendiri, Mbak. Katanya Raka sering nongkrong di restoran sama cewek. Aku kaget banget. Makanya langsung tanya ke Mbak. Aku menarik napas panjang. Aku nggak bisa bilang apa-apa. Lan, kalau kamu lihat sendiri, ya silakan nilai sendiri. Aku cuma istri yang berusaha sabar. Suara Lani terdengar semakin cemas. Aduh, kalau mama tahu bisa ribut besar. Mbak, tapi aku benar-benar kaget. Aku hanya menggumam pelan, membiarkan benih gosip itu berkembang sendiri. Biarlah keluarga Raka tahu sedikit demi sedikit, agar dia terpojok bukan hanya di rumah, tapi juga di mata keluarganya. Pertengkaran pertama. Malamnya, Raka pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya muram, langkahnya berat. Tanpa basa-basi, dia langsung menatapku. Nat, kamu ngomong apa ke adikku? Kok Lani nelpon aku? Nanya-nanya soal cewek lain. Aku tersenyum samar. Aku nggak ngomong apa-apa. Kak, kalau Lani tahu, mungkin karena dia lihat sendiri, atau dengar dari orang lain. Kamu kan memang sering jalan sama perempuan itu.
Wajah Raka memerah. Kamu nuduh aku, ya? Aku menatapnya lurus, tanpa gentar. Aku nggak nuduh. Aku cuma bilang apa adanya. Kalau kamu merasa tertuduh, mungkin karena itu memang benar. Dia terdiam, lalu membanting pintu kamar. Itu pertama kalinya dia kehilangan kendali di depanku. Aku tersenyum puas. Satu langkah lagi, topengnya semakin runtuh. Pelakor mulai tersisih. Beberapa hari setelah itu, aku menerima rekaman baru dari temanku yang bekerja di hotel. Suaranya jelas. Pelakor itu marah-marah pada Raka. Aku malu. Ra, kamu janjiin banyak hal, tapi nggak ada satupun yang kamu tepati. Katanya mau beliin aku cincin, mau ajak liburan. Tapi apa? Semua cuma omong kosong. Raka berusaha menenangkan, tapi jelas nada suaranya tertekan. Aku lagi kesulitan. Kamu harus sabar. Aku sabar? Dari dulu aku sabar. Kamu cuma modal janji doang. Kalau gitu, buat apa aku sama kamu? Aku mendengarkan rekaman itu berulang kali. Setiap kata umpatan dari pelakor itu membuatku merasa lega. Mereka mulai bertengkar. Ikatan di antara mereka yang dibangun dari uangku kini perlahan runtuh. Raka mencoba balik badan. Malam berikutnya, Raka tiba-tiba jadi sangat manis. Dia membawakan bunga, sesuatu yang jarang sekali dia lakukan sejak kami menikah. Sayang, maafin aku, ya. Aku sadar aku banyak salah. Aku cuma pengen kita balik lagi kayak dulu. Aku menatapnya lama, mencoba membaca niat di balik matanya. Aku tahu ini bukan tulus. Ini hanya trik. Dia sedang terpojok, dan ingin mencari jalan aman. Aku tersenyum, menerima bunga itu. Tentu, Kak. Aku maafin kamu. Dia terlihat lega, bahkan memelukku erat. Tapi dalam hati, aku tertawa sinis. Bunga tidak bisa menghapus pengkhianatan. Aku hanya menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkanmu. Penutup bab. Malam itu, setelah Raka tertidur, aku duduk sendirian di ruang kerja. Map biru penuh bukti kini semakin tebal. Aku menatapnya dengan rasa puas. Sedikit lagi, bisikku. Sedikit lagi, dan kalian akan jatuh. Aku sadar, langkah-langkah kecilku sudah mulai membuahkan hasil. Raka gelisah, pelakor panik, keluarganya mulai curiga. Semua itu adalah bagian dari rencanaku. Aku tidak lagi sekadar bertahan. Aku sedang menyerang. Hari itu, suasana rumah benar-benar tidak seperti biasanya. Telepon rumah berdering sejak pagi, dan hampir semuanya berasal dari keluarga Raka. Dari nada suara mereka, aku bisa merasakan ada yang mulai tidak beres. Awalnya aku hanya menjawab singkat, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Namun, makin lama pertanyaan mereka semakin jelas mengarah ke satu hal, hubungan Raka dengan perempuan lain. Panggilan dari ibu mertua. Siang itu, telepon dari ibu mertua akhirnya masuk. Suaranya terdengar tegas, bahkan sedikit bergetar. Nadia, ibu mau tanya, apa benar Raka punya hubungan sama perempuan lain? Kok banyak yang cerita begitu? Aku menarik napas panjang. Ini saat yang kutunggu. Bu, sebagai istri, saya sudah berusaha sabar. Saya nggak mau mempermalukan keluarga. Tapi kalau semua sudah tahu, saya nggak bisa lagi menutupi. Di seberang, ibu mertua terdiam lama. Lalu suaranya pecah. Astaga, Raka, jadi benar dia tega begitu sama kamu. Aku tidak menambahkan banyak kata. Biarlah ibunya sendiri yang menilai anaknya. Keluarga mulai bergerak. Sore harinya, Lani, adik iparku, datang ke rumah. Wajahnya penuh amarah bercampur kecewa. Mbak, aku nggak nyangka Mas Raka bisa kayak gini. Aku sudah coba konfirmasi ke dia, tapi malah dimarahin. Dia bilang semua gosip, fitnah. Tapi aku lihat sendiri beberapa kali dia jalan sama cewek itu. Aku hanya mengangguk. Aku percaya sama matamu sendiri, Lan. Aku nggak perlu menjelekkan dia. Kamu sudah lihat buktinya. Lani menggenggam tanganku erat. Mbak, tenang aja.
Aku sama Mama bakal bantu Mbak. Mas Raka harus sadar. Nggak bisa seenaknya mempermainkan orang. Aku merasa lega. Perlahan, lingkaran Raka semakin menyempit. Sekarang bukan hanya aku yang tahu keburukannya, tapi keluarganya juga mulai melihat dengan jelas. Pertemuan yang tidak terduga. Beberapa hari kemudian, kebetulan aku sedang belanja kebutuhan rumah di supermarket. Saat itulah aku melihat sesuatu yang tak kusangka. Raka dan perempuan itu sedang berjalan bersama. Aku berhenti di lorong minuman, menatap mereka dari kejauhan. Raka tampak gelisah. Wajahnya pucat saat melihatku. Sementara perempuan itu malah tersenyum sinis, seolah menantang. Aku tidak mundur. Aku justru melangkah maju, menghampiri mereka dengan tenang. "Halo, Kak." Sapaku datar pada Raka. Lalu aku menoleh pada perempuan itu. "Jadi ini dia yang selama ini kamu banggakan?" Perempuan itu tersenyum miring. "Iya. Dan apa salahnya? Dia bahagia sama aku." Aku menatapnya tajam. "Bahagia pakai uangku? Bahagia dengan kebohongan? Silakan nikmati selagi bisa, karena semua ini nggak akan lama." Raka berusaha menarik tanganku, mencoba menghentikan. "Nat, jangan bikin ribut di sini." Aku menepis tangannya. "Ribut? Kamu pikir aku masih takut mempermalukanmu? Semua sudah tahu, Kak, keluargamu, teman-temanmu. Sekarang tinggal tunggu waktu." Aku pergi meninggalkan mereka, tanpa menoleh lagi. Di belakangku, aku bisa mendengar suara pelakor itu yang mulai meninggi, memarahi Raka. Itu musik terindah di telingaku. Bom waktu di keluarga. Keesokan harinya, Raka dipanggil ke rumah orang tuanya. Aku sengaja tidak ikut, hanya menunggu kabar dari Lani. Malamnya, Lani menelponku dengan suara penuh emosi. "Mbak, kamu harus tahu, Mas Raka diomelin habis-habisan sama Mama. Mama sampai nangis karena malu. Apalagi ada tetangga yang lihat sendiri Mas Raka sama cewek itu. Malu banget keluarga kita, Mbak." Aku hanya bergumam pelan. Aku turut prihatin. "Lan, tapi kamu tahu, semua ini bukan salahku. Aku cuma korban." "Betul, Mbak. Makanya aku sama Mama di pihakmu. Kalau Mas Raka terus begini, aku sendiri yang bakal bongkar semua aibnya di depan keluarga besar." Aku tersenyum lega. Dukungan itu semakin menguatkan posisiku. Raka yang putus asa. Malam itu, Raka pulang dengan wajah hancur. Matanya sembab. Sepertinya habis dimarahi besar-besaran. Dia tidak langsung bicara. Hanya duduk di sofa dengan kepala tertunduk. "Nat," suaranya lirih. "Aku minta maaf. Aku tahu aku sudah keterlaluan. Aku kebawa emosi, kebawa pergaulan. Tapi aku nggak bisa hidup tanpa kamu." Aku menatapnya lama. "Kalau benar kamu butuh aku, kenapa kamu tega menusukku dari belakang? Kamu tahu nggak rasanya ditelepon perempuan lain? Bilang dia akan foya-foya dengan uang suamiku." Raka terdiam. Air matanya menetes. "Aku salah, Nat. Aku bodoh. Aku janji akan tinggalkan dia. Tolong beri aku kesempatan." Aku mendengus. "Kesempatan? Kamu pikir ini sekadar mainan? Kamu sudah menghancurkan kepercayaan. Itu bukan sesuatu yang bisa kembali begitu saja." Dia mencoba menggenggam tanganku, tapi aku menariknya cepat. "Aku sudah terlalu sabar. Kak, sekarang biar waktu yang menjawab. Aku tidak akan buru-buru memutuskan. Tapi jangan harap semua akan kembali seperti dulu." Pelakor yang mulai patah. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan panjang dari pelakor itu. "Nadia, kamu menang. Aku sudah muak sama Raka. Janjinya palsu semua. Aku kira dia bisa kasih aku kebahagiaan. Ternyata cuma bikin masalah. Aku udah nggak mau lagi sama dia." Aku membaca pesannya dengan hati tenang. Bukan sekadar kemenangan, tapi pembuktian bahwa semua yang dibangun di atas kebohongan tidak akan pernah bertahan lama. Aku tidak membalas. Diamku adalah jawaban paling menyakitkan bagi mereka. Raka terpojok. Raka semakin terpuruk.
Dia kehilangan kepercayaan keluarganya, ditinggalkan selingkuhannya, dan kini berhadapan denganku yang sudah tidak sama seperti dulu. Malam-malamnya dipenuhi gelisah. Aku sering mendengarnya berjalan mondar-mandir di ruang tamu, menghela napas berat. Kadang-kadang dia mencoba mendekatiku lagi, tapi aku selalu menanggapi dingin. Aku tahu, dia kini benar-benar terpojok. Semua jalannya tertutup. Penutup bab. Malam itu, aku duduk di teras rumah dengan secangkir teh. Udara malam terasa sejuk, dan aku menatap langit dengan hati lega. Akhirnya, topengmu terbuka juga, Kak, bisikku dalam hati. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih ada satu langkah terakhir yang harus kuambil. Tapi satu hal pasti, aku tidak lagi menjadi korban yang diam. Kini akulah yang memegang kendali. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin. Wajahku terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Tidak ada lagi sorot mata lelah seperti beberapa bulan terakhir. Aku tersenyum kecil pada bayangan diriku sendiri. Hari ini, aku akan menutup satu bab kelam dalam hidupku. Raka yang tak berdaya. Raka masih tertidur di sofa ruang tamu. Sejak beberapa minggu terakhir, aku tidak lagi mengizinkannya tidur di kamar. Dia tidak protes. Mungkin karena tahu posisinya sudah terlalu lemah. Wajahnya terlihat kusut, rambutnya berantakan, dan lingkar hitam menghiasi matanya. Lelaki yang dulu begitu percaya diri dan penuh kebanggaan kini hanya bayangan dirinya yang dulu. Aku berjalan melewatinya tanpa suara. Menuju meja makan tempat sebuah map tebal sudah kususun rapi. Map itu berisi semua bukti perselingkuhannya. Rekaman suara, foto-foto, pesan singkat, bahkan salinan laporan transaksi dari rekeningku yang dia gunakan untuk foya-foya. Hari ini, aku akan menghadapinya dengan segala bukti itu. Percakapan yang dinanti. Raka terbangun ketika aku duduk di hadapannya sambil membawa map. Dia mengucek matanya, lalu menatapku dengan raut cemas. Nat, ada apa pagi-pagi sudah rapi begitu? Tanyanya dengan suara serak. Aku menatapnya lurus. Kak, aku sudah cukup sabar. Semua bukti ada di tanganku. Aku bisa saja langsung bawa ini ke pengadilan. Tapi aku ingin dengar dulu dari mulutmu. Kenapa kamu tega melakukan semua ini? Raka terdiam. Tangannya gemetar, seolah tidak tahu harus mulai dari mana. Aku hilaf. Nat, aku terlalu terbawa suasana. Perempuan itu, dia membuatku merasa dihargai. Aku salah. Aku tahu aku salah. Aku menahan emosi. Merasa dihargai? Lalu aku ini apa? Aku yang kerja siang malam. Aku yang simpan uang untuk masa depan kita. Aku yang selalu ada saat kamu jatuh. Tapi kamu memilih menghamburkan semuanya dengan orang lain. Itu yang kamu sebut dihargai. Air mata mulai mengalir di pipi Raka. Aku bodoh. Aku cuma cari pengakuan di tempat yang salah. Aku mohon, beri aku kesempatan terakhir. Aku menggeleng pelan. Kesempatan sudah banyak kuberi. Tapi kamu hancurkan semuanya. Keputusan yang sudah matang. Aku membuka map dan menaruhnya di meja. Ini semua buktinya. Aku sudah konsultasi dengan pengacara. Kalau aku mau, aku bisa ajukan gugatan cerai hari ini juga. Lengkap dengan tuntutan pembagian harta dan ganti rugi. Tapi aku masih di sini, karena aku ingin kamu tahu, aku tidak takut kehilanganmu. Justru kamulah yang harus takut kehilangan aku. Raka menunduk. Suaranya hampir tak terdengar. Aku tahu aku nggak pantas lagi. Tapi tolong jangan cerain aku. Aku nggak sanggup kalau harus hidup tanpa kamu. Aku menatapnya tajam. Kamu nggak sanggup hidup tanpa aku? Buktinya kamu bisa hidup dengan perempuan itu, kan? Bisa foya-foya dengan uangku. Jadi jangan bilang kamu nggak bisa tanpa aku. Dia terdiam, tidak bisa membantah. Dukungan dari keluarga. Siang itu, aku mengundang keluarga besar Raka ke rumah. Ibunya, adiknya, bahkan beberapa saudara dekat hadir. Raka jelas terkejut, tapi aku sengaja melakukan ini. Aku berdiri di ruang tamu, membuka map bukti, lalu menjelaskan dengan tenang. Saya sudah diam cukup lama.
Tapi hari ini, saya ingin semua tahu apa yang sebenarnya terjadi. Uang tabungan saya dihabiskan untuk pesta dan perempuan lain. Semua buktinya ada di sini. Suasana hening. Ibu mertua menangis terseduh-seduh. Sementara Lani tampak menahan amarah. Raka. Suara ibunya bergetar. Kamu tegas sekali. Kamu mempermalukan kami semua. Istrimu yang setia kamu sakiti seperti ini. Raka hanya bisa tertunduk. Tidak ada lagi alasan yang bisa dia lontarkan. Aku melanjutkan. Saya bukan ingin mempermalukan dia. Saya hanya ingin kalian semua tahu bahwa saya sudah cukup sabar. Mulai hari ini, saya memutuskan untuk berpisah. Keluarga terkejut, tapi mereka tidak membantah. Sebaliknya, mereka justru mendukung. Keputusan yang tepat, Mbak, kata Lani. Mas Raka harus belajar dari kesalahannya. Kamu nggak pantas diperlakukan kayak gini. Konfrontasi terakhir. Setelah semua keluarga pulang, hanya tersisa aku dan Raka. Wajahnya pucat pasi, seolah seluruh energinya terkuras. Nat, jadi ini benar-benar keputusanmu? Tanyanya dengan suara bergetar. Aku mengangguk. Iya, Kak. Aku sudah terlalu lama menahan luka. Aku nggak mau lagi jadi korban. Aku ingin hidup yang lebih baik, dengan atau tanpa kamu. Raka menangis keras, sesuatu yang jarang sekali kulihat darinya. Dia berlutut di hadapanku, memohon-mohon. Aku janji akan berubah. Aku akan buktikan aku bisa jadi suami yang baik. Tolong, jangan tinggalkan aku. Aku menatapnya dingin. Kamu terlambat. Semua sudah berakhir sejak pertama kali kamu menelponku dan berkata, aku akan foya-foya dengan uangmu. Kata-kata itu yang membunuh hatiku. Dan sekarang, aku hanya tertawa melihat betapa hancurnya kamu sendiri akibat kebodohanmu. Langkah baru. Beberapa minggu setelah perceraian resmi diputuskan, aku pindah ke apartemen kecil yang nyaman. Tidak mewah, tapi penuh dengan ketenangan yang selama ini kucari. Aku mulai sibuk dengan pekerjaanku, membangun kembali tabungan, dan merawat diriku sendiri. Aku juga lebih sering berkumpul dengan Dina, sahabatku, yang selalu mendukung sejak awal. Nat, aku bangga banget sama kamu, kata Dina suatu sore. Kamu berani melawan. Kamu nggak biarin dirimu diinjak-injak. Banyak perempuan yang nggak punya keberanian itu. Aku tersenyum. Aku cuma nggak mau lagi hidup dalam kebohongan. Hidup terlalu singkat untuk disia-siakan pada orang yang nggak tahu cara menghargai. Raka yang tinggal bayangan. Sesekali aku mendengar kabar tentang Raka dari keluarga. Katanya, dia sering murung, pekerjaannya terganggu, bahkan pelakor itu sudah benar-benar pergi meninggalkannya. Hidupnya kini berantakan, jauh dari pesta dan kemewahan yang dulu ia banggakan. Aku tidak merasa kasihan. Bagiku, itu hanyalah konsekuensi dari pilihan yang dia buat sendiri. Penutup cerita. Malam itu, aku kembali duduk di teras apartemenku dengan secangkir teh hangat. Aku menatap bintang di langit, menghirup udara malam dengan lega. Aku teringat saat pertama kali Raka menelponku dengan nada angkuh, mengancam akan menghabiskan uangku bersama pelakor. Saat itu aku hanya tertawa, dan kini aku tahu kenapa. Karena pada akhirnya, akulah yang benar-benar tertawa paling akhir. Aku berbisik pada diriku sendiri. Aku sudah bebas. Aku sudah menang.